Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison Spyro 9. Dan hari ini gue mau restring sebenarnya. Gue mau ganti senar. Untuk fretless gue, dan senar yang gue pilih adalah seat silencer. Ya, ini adalah half round, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu half round itu apaan, jadi half round itu boleh bilang adalah hybrid antara senar round wound dengan senar flat wound. Jadi dia punya surface atau permukaan flat gitu ya, kayak flat wound, tapi dia masih cukup fleksibel ya, masih cukup fleksibel, nggak sekaku atau sestiff flat wound gitu. Jadi masih kayak vibes dari round wound-nya masih dapet gitu, tapi secara permukaan di jari kita itu bakal kayak flat wound, bener-bener kayak flat wound. Bedanya mungkin kenapa bisa begitu gitu ya, karena memang kalau untuk senar half round ini namanya half round setengah lingkaran gitu. Jadi beberapa tekniknya yang gue tahu adalah dia adalah senar round wound yang digepengin gitu ya, pakai mesin gitu ya, dibikin pitanya, pitanya tuh gepeng. Kalau flat wound memang pitanya memang udah gepeng duluan baru dililit. Kalau ini nggak, dililit dulu dengan round wound lalu di press gitu, kayak digepengin gitu. Jadi dia dibilangnya half round. Jadi kalau dari luar flat, dalamnya tetap rounded gitu ya, kayak gitu. Oke, so ini gue ada namanya seat silencers ya. Ini gue ada dua, satu 6 senar ya, 30 120, satu lagi 4 senar, 45 100. Kenapa gue beli dua ini? Karena memang gue pengen bikin yang satu BEADG, yang satu EADGC gitu. Jadi ntar senar C dari sini akan dipakai di setting yang ini buat dua buah bass senar 5 gitu. Tapi yang hari ini gue mau bahas spesialnya adalah by the way, seat silencer high end ya. Itu toko musik paling cakep dah soal urusan senar. Buat teman-teman yang ngira apa ya, bukan ngira, sorry, ada beberapa gue dapat pertanyaan kayak Om, seat foundation tuh bagus nggak gitu ya, karena high end juga jual seat foundation, tahu ya, yang logo F gitu gede. Itu senar bagus, men. Jangan ketipu sama harganya yang 4 senar 175, 5 senarnya 200, 6 senar 230 kalau nggak salah. Itu kayaknya murah gitu ya, tapi percaya itu bukan senar murahan. Di luar negeri itu senar dijual jauh lebih mahal dari Indo. Jadi kayak high end tuh memang jualnya murah banget gitu. Jadi daripada teman-teman pakai senar-senar unpacking yang ya kualitasnya mungkin suka nggak bisa diandalkan gitu ya, kadang gainnya nggak balance gitu ya, kadang ada senar ya gue nggak ngerti, pokoknya unpacking nggak banget ya gitu buat gue. Nah, mendingan ambil seat foundation gitu ya, itu senar murah tapi bukan murahan, percayalah. Nah, ini masih dari seat ya, senar yang sama dari foundation. Ini adalah seat silencer, tapi yang ini juga sama. Boleh dibilang untuk ukuran half round ini murah, men, senar seat silencer ini gitu ya. Ini harga barunya 4 senar 300 ribu, 5 senar 380, 6 senarnya 420. Oke. So again, saat ini Squire fretless gue ya, ini pakai seat foundation, si ball endnya merah ya. Nah, ini seat foundation round wound gitu ya. Sebenarnya gue suka tone round wound di fretless ya. Bentar, ini kurang gede, tolong digedein volume yang paling sini. Minta tolong bini lagi ya, gitu ya. Jadi senar round wound tuh enak kalau lu mau dapat ton-ton sengaunya fretless gitu ya. Ini menurut gua enak, tapi round itu akan lebih cepat makan lu punya fingerboard. I don't know if the camera can see this, tapi kalau lu perhatiin fingerboard gua udah penuh dengan baret-baret dari gesekan senar. Mungkin nggak kelihatan ya, nanti gua foto lebih close up deh ya. Nah, gitu. Jadi ini sendiri sebenarnya senar round juga udah agak mati ya. Kalau masih baru mungkin akan lebih pastinya lebih bright ya senar round, dan round ini gue pakai yang stainless gitu ya. Jadi tapi hari ini gue akan restrung ya, gue akan ganti dengan silencer tadi ya, seat silencer. Dan teman-teman gue juga sekalian mau ngajarin sih ya, sharing lah katakanlah, ini yang menurut gue cara yang benar gitu ya dalam hal mengganti senar. Karena gini, ketika lu ganti senar lu gitu ya, biasanya kita copotin semua kan. Nah, teman-teman FYI gitu ya, for your info, senar ini punya beban ya. Kalau di sini nggak ada ya, gue pernah lihat di mana ya, gue pernah lihat tuh ya, ada senar yang mencantumkan hitungan bebannya berapa lbs ya. Kalau kita kan biasanya bebannya kilogram gitu ya, kalau di matriksnya luar negeri itu Amerika gitu lbs gitu ya, berapa lbs tarikan tiap masing-masing senar. Nah, beban ini yang bikin neck kita tuh dalam arti kalau udah disetting dengan beban yang dikasih oleh senar itu, maka itu akan settle gitu ya, akan settle, nggak bergerak. Nah, terus kadang-kadang ketika kita ganti senar, mau nggak mau kita cek lagi intonasinya. Kenapa? Karena kalau gauge lu beda gitu ya, gauge senar itu yang 045 gitu ya, kayak tadi di sini kan ini gauge-nya adalah 30 sampai 120 gitu ya. Nah, itu gauge. Kalau gauge-nya beda, teman-teman, jadi misalnya lu pakai 120 di B, tiba-tiba lu ganti ke 130, otomatis tarikannya lebih berat, LBS-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau kayak gitu itu akan ngaruh ke kurva neck. Mau nggak mau kalian harus cek
lagi gitu ya, kurva necknya berubah apa enggak segala macam. Nah, kalau cara gue untuk menghindari hal-hal kayak gitu, again karena gue GPT ya, gak paham teknis gitu ya, jadi gue sebisa mungkin ngindarin yang namanya gue setting ulang kurva neck gitu ya. Kalau ngecek tentunya, tapi kalau setting ulang agak males sebenarnya gitu ya, apalagi kalau sampai harus putar-putar truss rod segala macam. Jadi cara gue akan gue kasih lihat gimana cara gue ganti senar, uh, cara gue ganti senar gitu biar nggak ribet-ribet sama kurva neck. Satu, kedua gue selalu pastiin juga gauge-nya sama. Nah kebetulan yang ini memang 120 gitu ya, 120 ininya 45 gitu ya, jadi emang kebetulan gauge-nya sama, jadi ya gue ntar tinggal langsung ganti. Tapi cara yang gue pakai adalah gue akan ganti satu senar ya, per satu senar. Jadi mungkin nanti videonya akan gue time lapse teman-teman gitu ya, mungkin gue cuma kasih nanti tulisan-tulisan, tapi gue akan ganti misalnya B-nya dulu gue kendorin, gue ganti, ininya tetap gue nggak akan gue kendorin, senar ini tetap pada posisi sekarang, jadi masih dalam kondisi tegang gini ya. Oke, kayak gitu. Gue akan berubah ke mode time lapse gitu ya, semoga teman-teman bisa nyimaknya nanti lebih gampang gitu ya. Oke, selesai sudah. Jadi tadi gue udah ganti ini dengan, sekarang dia pakai half round ya, seat silencer. Mungkin teman-teman ada notice dia kelihatan lebih mengkilap ya, karena memang tadi juga ini kan senar lama ya. Ini kalau ini mungkin agak-agak burem gitu ya senarnya. Ini kinclong gitu ya. Oke. Terus kita sekarang cobain soundnya. Ini gue pakai Neutrik silent plug, jadi dari tadi gue cabut colok nggak ada bunyi-bunyi gitu ya. Kalau teman-teman ini silent plug kayak gini-gini nih, ini dari Neutrik gitu ya. Ini guna banget kalau teman-teman misalnya lagi di venue gitu ya, mau cabut itu tanpa harus si soundman nge-mute. Nih ya. Sih? Silent plug. Ya ini bisa gue order ini by the way, bikin gitu ya di ya dimanapun lah teman-teman kalau punya tukang kabel langganan gitu ya, monggo bikin ini. Oke, so senar baru ya guys, jadi seringkali dia masih turun naik, masih cenderung out of tune gitu ya. Oke, sekarang reviewnya gitu ya. Kalau menurut kuping gue, soundnya mirip-mirip round nggak sih? Ya, tapi di jarinya, maksudnya feel di jari kita tuh flat, tapi soundnya mirip-mirip round gitu ya. By the way, nah ini kalau treble gue tutup semua, tetap dapat melow-nya ya, tetap dapat mellow. Pickup gue tengah ya, dari tadi juga gue pickup tengah. Pickup belakang doang. Treble gue buka setengah. Oke, so ya soundnya bright gitu ya, mungkin karena again ini gue susah bandingin karena round yang tadi gue pakai umurnya udah lebih dari setahun gitu ya, jadi ya tadi lu lihat sendiri ya udah butak gitu ya teman-teman ya. Ini kan senar brand new gitu ya, jadi soundnya pasti lebih bright, tapi feel-nya tuh flat, kayak flat tone feel-nya. Dan memang ini yang unik dari seat silencer ini ya, dia gulungannya flat tapi kecil-kecil, woundingnya tuh kecil-kecil, rapet gitu ya, rapet. Kalau flat kan kelihatan kayak ribbon gitu ya, kayak pita gitu ya. Nilon tepon lebih kelihatan lagi, nilon tepon tuh lebih, kalau di nilon gue yang di Hollow tuh lebih gede lagi gitu ya ribbonnya. Ini ribbonnya kecil dan teksturnya kayak round, tetap kayak round tapi halus banget sampai lu berasanya kayak ini round apa flat gitu. Kalau flat kan again
berasa banget itu flat. Tapi ini kayak kalau lu gesek ini ada tekstur tapi halus banget teksturnya. Tuh, kalau gue pakai kuku ya, gue gini nih, ada geriginya guys. Ini ada geriginya tapi halus. Kalau round kan geriginya berasa gitu ya, gede-gede gitu. Ini halus banget. Jadi ya half round again sekali lagi ini EADG gitu ya. Yang EADG-C-nya gue udah siapin buat bass lain, tapi sementara ini buat fretless. Kenapa gue taruh di fretless? Nah, ini kalau kita baca ya di keterangan belakangnya nih. The Seat String Company silencer semi-flat bass string are designed to give you a silky feel. Ya, perasaan yang halus, silky kayak sutra gitu ya. Which is easier on your fingers and frets. Jadi lebih lebih enak gitu ya di jari dan di fret kita. Yet powerful in tone and response. Tapi tetap powerful, tetap kuat gitu ya di tone dan responsnya juga. Nah, the exclusive process in inverse string winding compresses the outermost part of the nickel plated cover wrap while leaving the internal structure of the string intact. Jadi dia bilang dia pakai prosesnya adalah inverse string winding compresses. Oke, jadi inverse string winding ini dia mengkompres outermost part of nickel plated cover. Jadi ini sebenarnya NPS guys, nickel plated steel. Oke, tapi ini dikompres di bagian luarnya gitu ya. Oke, and then jadi dalamnya tuh leaving the internal structure of the string intact. Jadi tetap di dalam. Jadi kan kalau senar itu ya ada core-nya gitu ya. Ada core and then di winding gitu loh. Round wound gitu ya. Kalau misalnya woundingnya bulat round wound gitu kan. Nah, itu tuh luarnya ini nih si woundingnya ini yang dikompres sama dia pakai inverse winding proses tadi gitu ya. Jadi dibilang lagi di sini perfect for fretless basses or application where a slightly more mellow tone is desired. Jadi memang secara ini seat ini ciptain ini senar memang dia bilang perfect for fretless and also juga buat teman-teman yang mau tone-nya lebih mellow gitu ya. Mungkin kalau sekarang tone-nya gue roll off, ini emang sedikit lebih mellow padahal ini senar baru. Di feel jari gue sih nggak seret ya. Kalau flat biasanya itu agak seret ya. Nilon juga sama agak seret kalau menurut gue. Ini feel di jari sih nggak seret. Nggak enak di jari, nggak seret. Terus semoga nih ya, sebenarnya harapan gua karena dia bilang ini perfect for fretless basses, jadi semoga nih luka-luka carut-marut di fretboard gua bisa sedikit intinya umur fretboard gua bisa sedikit lebih lama. Harapan gua sih gitu ya dengan seat fret half round ini ya. Gitu. Oke, ya mungkin itu aja dari gue tadi juga. Kalau tadi teman-teman perhatiin yang video yang gue timelapse gitu ya, jadi intinya sih singkatnya gue copotin senar B yang lama, gue pasang yang baru, gue tuning sampai B, baru gue lanjut ke E, lanjut ke A, kayak gitu terus gitu. Jadi dengan kayak gitu kurva neck gue nggak berubah, tetap ceper dan tetap lempeng. Oke. Ya, jadi itu review singkatnya dari gua. Again, teman-teman kalaupun penasaran gitu ya, menurut gua senar ini masih affordable ya, harganya masih nggak semahal gua sempat pakai merek sebelah gitu ya, itu harganya udah di atas 500 untuk half round. Oke, dan pengalaman gua pakai half round itu dia umurnya kayak flat one man, dalam artian itu tahan half round gua itu udah lebih dari 5 tahun kali, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun, mungkin 8 tahunan ada kali itu. Ya half round ya begitu aja tone-nya gitu. Jadi maksudnya dia nggak ada yang namanya istilah tone-nya mati, karena justru itu yang kita cari, bukan dari senar flat one dan half round, yaitu mellow ketika tone-nya mati gitu ya. Dan mungkin itu aja dari gua review singkat hari ini ya. Semoga buat teman-teman yang lagi nyari senar half round semoga bisa dapet insight-insightnya gitu ya. Dan gua rekomend seat silencer high end, harganya bersahabat, tone-nya enak, dan untuk yang punya bass fretless ini perfect for fretless bass ya, setidaknya itu katanya ya. Menurut gue sih ini enak serius, dan ya dengan harga segitu ya udahlah ya, daripada beli toko merek sebelah yang jauh lebih mahal. Toh anggap aja lu nyobain sesuatu dan lu invest gitu ya di bass. Oke, itu aja. Sekian dari gue, Leo Morrison sign out, bye bye.